Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pusri Ramadan dari kelas 11 Merdeka 4. Di sini saya ingin mempresentasikan analisis data. Menurut KBBI, data adalah benda yang dimaknai sebagai keterangan yang benar dan nyata dan dapat dijadikan dasar kajian. Hubungan data dan informasi adalah di mana data merupakan bahan mentah yang diolah menjadi informasi yang lebih berguna. 4 kategori analisis data menurut CORE adalah: 1. Deskriptif, mendeskripsikan atau meringkas data guna membantu memahami. 2. Diagnostik, mencari penyebab dari peristiwa yang terjadi. 3. Prediktif, membuat prediktif peristiwa di masa depan. Yang keempat, di mana bisa memproduksi atau menyarankan tindakan yang diambil. Baik, kategori data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 adalah 2 kategori, yaitu bersifat spesifik dan bersifat umum. Contoh data pribadi yang bersifat spesifik adalah data kesehatan dan biodetik, data genetik, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi. Contoh pribadi yang bersifat umum adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan. Hubungan validitas data dan validasi sumber data memiliki hubungan yang erat. Validitas data memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan realitas. Sedangkan validasi sumber data memastikan bahwa sumber data tersebut dapat dipercaya atau kredibel. Dengan kata lain, validasi sumber data adalah persyaratan untuk mencapai validitas data. Ada 4 kriteria validasi sumber data, yaitu: 1. Otoritas. 2. Akurasi. 3. Ruang lingkup. 4. Kebaruan. Berikut ini adalah penjelasan siklus hidup data. 1. Pembuatan data. Pembuatan data melibatkan pengumpulan, persiapan, dan pemrosesan data mentah menjadi bentuk yang dapat dianalisis dan berguna. 2. Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan studi dokumen. 3. Pemrosesan data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan dapat dimengerti. Proses ini melibatkan beberapa tahapan seperti mengumpulkan data, persiapan data, pemrosesan data, analisis data, interpretasi data, dan presentasi data. 4. Penyimpanan data adalah proses menyimpan informasi dalam suatu media atau perangkat sehingga dapat diakses dan digunakan kembali. Data dapat disimpan secara fisik di perangkat seperti hard drive, SSD, atau pita magnetik, atau secara digital melalui jaringan cloud atau database. 5. Pengelolaan data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data, menyimpan, mengolah, menganalisis, dan mempresentasikan data. 6. Validasi data adalah proses memastikan data yang dimaksudkan atau dikumpulkan yang ditentukan. Ini melibatkan berbagai metode, seperti pemeriksaan format, tentang nilai, dan tipe data. 7. Menginterpretasi data adalah proses menafsirkan atau memahami informasi yang terkandung dalam data. Ini melibatkan beberapa langkah, termasuk mengumpulkan data, mengembangkan temuan, menarik kesimpulan, dan memberikan rekomendasi. Berikut ini adalah contoh aplikasi-aplikasi pengolahan data. Yang pertama,
Microsoft Excel, Google Sheet, dan aplikasi database lainnya. Baik, sekian presentasi saya kiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Yang kata yang kurang berkenan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senggol dong.